kekuatan yang kita miliki sudah berada di lapangan untuk pencarian korban yang masih ada, kemudian juga evakuasi. Bantuan sudah ada posko semua di sini. Mari, kan tinggal posko-posko itu dimanfaatkan. Ayo kerjasama. Soal kata foto-foto jepret-jepret, foto-foto itu udah bukan waktunya sekarang. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Berita kali ini datang dari Bupati Lumajang yang geram, bekas erupsi Semeru menjadi tempat foto selfie. Netizen pun mengatakan, apakah ini nyindir Jokowi? Kabar mengenai Presiden Jokowi kena sindir Bupati Lumajang cukup mencuri perhatian para netizen. Diketahui Bupati Lumajang Thoriqul Haq geram atas perilaku beberapa warga yang justru menjadikan daerah terdampak erupsi Gunung Semeru sebagai tempat wisata. Thoriq mengingatkan, masyarakat yang ingin berfoto atau mengabadikan momen di area terdampak letusan Gunung Semeru hanya akan menghambat proses evakuasi. Soal yang ingin foto-foto jepret-jepret itu sudah, bukan waktunya sekarang. Ini bukan tontonan, bukan tempat wisata, katanya pada hari Kamis yang lalu. Menurutnya, aktivitas masyarakat pada area terdampak letusan Gunung Semeru akan menyebabkan transportasi pengangkut bantuan terhambat. Ia juga menyampaikan masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan untuk warga terdampak bisa memanfaatkan posko, misalnya yang ada di Kecamatan Pronojiwo. Pernyataan Bupati Lumajang itu pun menjadi perhatian warganet. Tidak sedikit yang mengaitkan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo pada hari Selasa yang lalu, di mana beredar beberapa foto Presiden meninjau lokasi terdampak. Dalam foto itu, Jokowi terlihat hanya berjalan sendiri di tengah bekas erupsi. Hingga akhirnya Jokowi kena sindir para netizen. Salah satu yang mengomentari pernyataan Bupati Lumajang adalah kader Partai Demokrat Yan Harahap. Yang suka selfie dan jalan sendiri di lokasi bencana siapa? Sindir Yan Harahap di akun Twitternya. Akibatnya, Jokowi kena sindir oleh Yan Harahap dan juga para netizen Indonesia. Meskipun begitu, ada juga yang membela Presiden dengan mengatakan kalau itu merupakan dokumentasi dari Sekretariat Negara yang hukumnya wajib. Netizen lain yang melihat komentar dan sindiran dari Yan Harahap juga langsung memberikan komentar. Maksudnya yang pakai baju putih lengan panjang dan celana hitam, badannya cungkring. Ujar salah satu netizen. Wah, berani-beraninya Bupati ngomelin orang selfie berbaju putih. Balas akun yang lainnya. Pak Jokowi, ente diomelin sama Bupati Lumajang tuh, kebanyakan gaya sih. Kata akun @muso. Jangan fitnah Pak Jokowi, nggak pernah selfie di tempat bencana. Beliau bawa tim dokumenter ke Sekretariatan Istana. Komentar akun lain membela. Sebelumnya diberitakan, Bupati Lumajang Thoriqul Haq menegaskan area terdampak letusan Gunung Semeru bukanlah tempat wisata. Thoriq meminta masyarakat tidak mendekati wilayah tersebut. Bupati Lumajang itu juga mengingatkan warga yang berfoto dan mengambil video di area terdampak letusan Gunung Semeru akan menghambat proses evakuasi. Soal yang ingin foto-foto jepret-jepret sudah, bukan waktunya sekarang, ini bukan tontonan, bukan tempat wisata. Begitu kata Thoriq di Kecamatan Pronojiwo. Banyaknya kendaraan masyarakat yang berdatangan ke kawasan terdampak letusan membuat alat transportasi pengangkut bantuan dan evakuasi terhambat. Thoriq juga meminta masyarakat yang menyalurkan bantuan kepada korban erupsi Semeru bisa melalui sejumlah posko. Saat ini di Kecamatan Pronojiwo terdapat sejumlah posko yang menerima bantuan. Kendala itu banyak orang ke sana, termasuk mobil-mobil yang ke atas, itu yang buat masalah. Untuk mengurangi aktivitas di area terdampak, personel Sat Brimopolda Jawa Timur melakukan pencegahan, mencegah pihak yang tidak berkepentingan untuk masuk ke lokasi bencana. Hanya warga setempat, relawan, petugas SAR, TNI dan Polri yang diizinkan masuk dan mendekati lokasi bencana. Selain itu, sejumlah pihak yang terlibat dalam penanganan bencana juga diizinkan masuk. Ada 2 titik penyekatan yang dilakukan oleh personel Sat Brimopolda Jawa Timur, yakni di depan Balai Desa Sapiturang dan juga perempatan Tugu Pancasila.
Kemudian banyak warga yang mendatangi lokasi itu, sejumlah warga malah berfoto dan merekam video, kemudian diunggah ke media sosial. Kawasan unggulan di Desa Sumbersari terdampak letusan Gunung Semeru pun juga cukup parah. Tercatat ada 20 hektar lahan pertanian dan puluhan rumah rusak. Selain itu juga ratusan warga harus mengungsi akibat bencana tersebut. Suara gelegar petir dari Gunung Semeru mengagetkan anggota Pas Pampres Jokowi. Presiden Joko Widodo mendatangi lokasi bencana guguran kubah lava Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, Selasa 7 Desember. Presiden tiba menggunakan helikopter Super Puma milik TNI Angkatan Udara setelah menempuh penerbangan selama 30 menit dari Bandara Udara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo. Presiden dan rombongan terbatas tiba di Desa Sumbermuluh, Candipuro, Kabupaten Lumajang sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Begitu pula, Presiden telah disambut oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, dan Kapolda Jawa Timur Irjen Polisi Niko Afinta. Sebelum Presiden Jokowi tiba di lokasi, ada kejadian yang menarik. Suara petir menggelegar mengagetkan para pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres. Hal itu terjadi sebelum Presiden dan rombongan tiba atau sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Saat mendapatkan penjelasan mengenai suara petir tersebut, seorang Pas Pampres langsung melakukan koordinasi dengan petugas lainnya. Meskipun begitu, kunjungan Presiden Jokowi di beberapa lokasi yang terdampak erupsi Gunung Semeru berjalan lancar. Jokowi juga turut prihatin dan berduka cita sedalam-dalamnya. Sejumlah warga dari terdampak bencana guguran kubah lava Gunung Semeru pun curhat kepada Presiden Joko Widodo saat meninjau langsung posko pengungsian yang terletak di lapangan Desa Sumbermuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Para warga tersebut bercerita kejadian dan bagaimana kondisi mereka saat itu. Nggak sampai 1 menit itu Pak langsung gelap. Sebelumnya ada pemberitahuan memang, 25 getarannya katanya dari pusat pemantauan, ujar seorang warga kepada Presiden. Seorang warga dari Dusun Kamar Kajang bercerita bahwa sebelum kejadian mereka telah mendapatkan peringatan dari pos pemantauan melalui telepon genggam mereka. Mereka juga tidak menyangka jika guguran kubah lava Gunung Semeru Sabtu lalu ternyata lebih besar dari yang didugakan. Ada pemberitahuan di handphone sudah ada, cuma dikira kecil Pak, dikira banjir kecil. Ada 25 getarannya kecil biasanya. Nanti ada susulan yang lebih besar. Kalau pos pantau selalu siaga. Paniknya itu cuma panik abu. Abunya itu lepak kan gelap. Posisi jam 3 sore itu kejadian abu vulkanik. Hujan abu dulu gelap disusul lahar dingin. Timpal seorang warga lain. Usai kejadian, para warga terdampak tersebut juga sempat mengecek rumah mereka masing-masing melalui jalur yang bisa dilewati. Seorang warga bercerita bagaimana guguran kubah lava Gunung Semeru disertai awan panas telah menewaskan banyak ternak peliharaannya. Sementara warga lainnya bercerita bagaimana ia masih mencari beberapa keluarganya yang masih hilang. Kepada Presiden, warga juga meminta agar infrastruktur yang hancur bisa segera diperbaiki. Presiden juga mengatakan akan segera membangun dan memperbaiki rumah-rumah warga yang terdampak dengan fasilitas publik lainnya seperti jembatan. Hingga rumahnya, jembatannya juga cepat diperbaiki. Kata Jokowi, ini Menteri PU sudah saya ajak, ini baru mengecek semua, nanti segera dikerjakan. Begitu lanjutnya.